melanjutkan upload video general reading untuk masing-masing zodiak di bulan April. Dan sekarang aku akan rekaman untuk zodiak Capricorn. Kita coba lihat di sini Capricorn, apa aja sih yang bisa aku sampaikan ke kamu di video kali ini. Oke, so here we go. Kita mulai untuk Capricorn di bulan April. Let's see, Capricorn general reading bulan April tahun 2026 Capricorn. Oke, Capricorn. Oke, pertama di sini Capricorn ada Judgment. Kita lanjut dulu, di sini ada di High Priestess. Kemudian Nine of Swords. Princess of Pentacles. Six of Pentacles. Dan di the bottom of the deck di sini ada kartu Death. Capricorn, sepertinya bulan April itu akan menjadi bulan dimana kamu melepaskan sesuatu di sini, dan proses melepaskan ini bisa jadi secara paksa. Secara paksa dalam artian kamu mungkin belum siap untuk melepaskan ini, tapi karena keadaan memaksa kamu untuk melepaskannya, ya udah dipaksakan aja. Atau bisa jadi ini proses melepaskan dimana ya nggak mudah gitu loh. Kamu sebenarnya udah ikhlas, tapi terlalu banyak kenangan bisa jadi, atau ekspektasi kamu di dalam situasi itu yang harus kamu relakan, kayak gitu ya Capricornnya. Jadi apapun situasinya, ini adalah proses melepaskan yang tidak mudah. Di sini ada Judgment, kemudian ada kartu di High Priestess. Jadi ada keputusan besarnya aku ngeliat di bulan April itu. Ya, bisa jadi ini soal sesuatu yang mungkin sempat datang dan pergi dalam hidupnya kamu, sesuatu yang mungkin berlangsung dalam waktu yang cukup lama. Apakah ini proses penyelesaian konflik kamu dengan pihak tertentu misalnya, atau bisa jadi ini hubungan kamu dengan seseorang. Apakah itu dalam konteks romantis? Ya, mungkin ini soal kesempatan kedua, kesempatan kesekian kalinya. Cuman kali ini kayaknya udah final decision. Ini adalah sebuah keputusan yang final aku ngeliat di sini. Kalau aku ngeliat Six of Pentacles, sebenarnya kamu berada di posisi yang menguntungkan ya dalam proses melepaskan ini. Nggak banyak sih sebenarnya yang bikin kamu rugi, atau semakin kamu melepaskan, semakin kamu sebenarnya jauh dari energi negatif, atau kamu mungkin akan semakin diuntungkan. Cuman mungkin ada guilty feelings, ada perasaan bersalah, ada perasaan di sini nggak enakan, bisa jadi juga. Kita akan coba klarifikasi nanti masing-masing kartu. Cuman ini mungkin ada kaitannya dengan keluarga, atau bisa jadi ini rekan bisnis yang udah lama kerja sama dengan kamu, atau bisa jadi temen yang deket banget sama kamu, cuman ada semacam konflik mungkin antara kalian berdua. Spesifik banget kayak gini, mungkin kamu di sini bertengkar dengan teman dekatnya kamu nih Capricorn ya. Dan memang sebenarnya kesalahannya ada di pihak temannya kamu ini, tapi kamu nggak enakan gitu loh untuk nge-cut off orang ini, atau menjauh dari orang ini karena kamu ngerasa dia adalah teman baiknya kamu misalnya. Cuman kalau misalnya kamu melanjutkan asosiasi atau kerja sama kamu, atau dekat dengan orang ini terus, kamu akan semakin rugi. Ketika kamu di sini memutuskan untuk menjauh dari orang ini, kamu akan semakin diuntungkan gitu loh. Kamu akan menjauh dari energi negatif. Jadi mungkin hal-hal seperti itu yang terjadi ya di situasinya kamu. Aku mulai di sini Capricorn. Kita coba klarifikasi beberapa kartu. Capricorn. Kita mulai dari Judgment ya Capricorn ya. Oke, kita lanjut ke Nine of Swords. Oke, jadi gini, bener deh kayaknya ini nih, kamu mungkin dipaksa untuk egois di dalam suatu situasi dan meninggalkan sesuatu di belakang yang kamu sebenarnya ngerasa bersalah untuk meninggalkannya. Mungkin kayak analogi pertemanan seperti yang aku bilang tadi ya, atau bisa jadi ini soal kerjasama dengan rekan bisnis yang mungkin kamu udah lama kerja sama pihak ini, tapi udah nggak menguntungkan lagi gitu loh. Malah semakin kamu kerjasama dengan pihak ini, kamu semakin rugi. Nah sekarang kamu di sini mungkin ingin mencoba peruntungan dengan rekan bisnis baru, atau mungkin di sini kamu pengen
mencoba peruntungan baru misalnya, dan tentunya kamu di sini mencari keuntungan dong. Dan sebenarnya itu sah-sah aja ya Capricorn ya. Cuman balik lagi, ada perasaan bersalah di situ, ada guilty feelings. Kalau misalnya gue tinggalin orang ini, rasanya nggak etis aja, rasanya kayak kasihan aja gitu. Perasaan-perasaan yang menahan kamu di sini untuk beneran move on dengan hidup kamu, untuk beneran menerima bahwasanya hidup itu berubah Capricorn, hidup itu dinamis. Dan semakin kamu di sini kasihan sama orang yang mungkin nggak perlu dikasihani, semakin kamu di sini tertinggal gitu. Kamu juga ikutan tertinggal, kayak mungkin dengan rekan bisnis kamu ini misalnya, yang mungkin nggak mau untuk berkreativitas, untuk berkembang misalnya. Itu tergantung kamu keputusannya. Cuman aku sih ngeliat bagi sebagian besar dari kamu ya, kamu akan memutuskan untuk mencoba peruntungan baru, memulai sebuah bisnis baru bisa jadi, atau mungkin kerjasama dengan partner bisnis yang baru ya Capricorn ya. Bisa jadi ini di asmara. Mungkin kamu di sini ngerasa hubungan kamu dengan seseorang emang nggak ada, kamu ngerasa nggak tenang di dalam hubungan itu, atau kamu ngerasa kayaknya nggak ada untungnya nih bagi gue untuk lanjut hubungan sama orang ini gitu ya. Gue ngerasa ini hubungan lebih banyak merugikan gue kayak gitu ya. Bisa jadi di asmara. Dan kamu di sini ketemu dengan sosok potensial yang baru, dan mungkin kamu di sini ingin mengakhiri hubungan kamu dengan orang lama ini dan mencoba peruntungan dengan orang baru. Bisa jadi aja terjadi seperti itu ya Capricorn ya. Jadi ada kesempatan di sini untuk sesuatu yang lebih beneficial atau sesuatu yang lebih munafik buat kamu ya Capricorn ya. Cuman ini tergantung kamu. Ini kayak bagaimana caranya kamu di sini bisa melepaskan rasa guilty feelings yang menurutku di sini udah nggak relevan lagi bagi situasi kamu. Kalau kamu pengen maju, ya kadang kita juga harus egois ya Capricorn ya. Jangan tunggu orang lain dulu untuk egois sama kamu ya. Kita semua punya free will ya, jadi putuskan dengan baik Capricorn. Kita lihat di sini oracle cards-nya untuk Capricorn. Kita tarik satu kartu aja ya. Decisions. Katanya di sini perfect actions are shown. See? So, aku sih ngerasa ya Capricorn, ini keputusan yang sulit. Ya, ini kayaknya hati nurani kamu yang ditanyakan. Ini gue harus melakukan ini, tapi ada perasaan bersalah, atau gue tinggal di suatu situasi yang udah tidak sesuai lagi dengan dirinya gue pengen sebuah perkembangan atau gimana gitu ya. Nah di sini kamu mungkin lebih diarahkan pada sebuah perubahan besar dalam hidupmu, dimana mungkin ya kamu memang harus menjadi sedikit lebih egois di situasi ini ya, atau kamu harus legowo di sini, dicap egois oleh beberapa pihak tertentu. Ingat, jangan sampai kamu terjebak dalam sebuah mental crab mentality, dimana kamu di sini ditahan oleh rasa bersalahmu gitu ya. Padahal kamu di sini punya free will untuk memutuskan yang terbaik buat dirimu, Capricorn. Oke. So guys, ini adalah hasil readingan kamu Capricorn di video kali ini. Aku harap bisa membantu. Terima kasih guys sudah nonton, dan semoga nanti kita ketemu lagi di video berikutnya, oke?